Hi guys, my name is Nanda and welcome to my channel. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Kayaknya aku udah lama banget gak ngonten di YouTube atau bikin video di YouTube gitu. Aku akan membuat segmen baru mengenai dunia digital marketing dan content creator. Nah, di beberapa minggu yang lalu, aku udah sering banget ngasih tips and trick dan juga sharing bagaimana dunia digital marketing itu dan sebagai content creator di media sosial aku. Karena di era digital ini akan banyak perusahaan yang berpindah dari promosi konvensional itu akan berpindah menjadi promosi digital, yang dimana tentunya mereka akan meng-hire orang-orang yang mengerti mengenai digital marketing dan juga sosial media. Dan juga fun fact, dilansir di kompas.com bahwa digital marketer masuk ke dalam 10 pekerjaan yang diprediksi akan banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan di 5 tahun ke depan. Menurut aku ini peluang bagus banget buat teman-teman yang tertarik di dunia digital marketing, yang dimana nggak ada kata terlambat untuk teman-teman belajar lebih lagi apa sih dunia digital marketing itu dan apa sih perbedaannya dengan pekerjaan seperti social media spesialis dan juga seperti graphic designer. Itu tuh apa perbedaannya dan ciri-cirinya itu seperti apa, mereka tugasnya seperti apa, mungkin aku akan rangkum di video pertama ini. Teman-teman jangan lupa untuk supportnya dengan like, subscribe, dan juga komen supaya aku lebih semangat buat konten tentang digital marketing. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Digital marketing dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan pemasaran atau promosi suatu produk, brand, ataupun jasa yang dilakukan di platform media digital. Nah, biasanya fungsinya dari pemasaran ini tentunya akan menjangkau sebanyak-banyaknya pelanggan dengan cara yang efektif, efisien, dan juga relevan. Nah, kita ibaratkan saja seperti payung besar. Digital marketing ini memiliki 3 fungsi utama yang menyokongnya. Yang pertama adalah digital marketing strategis. Yang kedua adalah content creator. Dan yang ketiga adalah digital marketing analyst. Ada beberapa fungsi lainnya seperti customer support, cuman di sini menurut aku yang penting banget di tim digital marketing tuh ada 3 itu. Kita masuk ke fungsi pertama, yaitu adalah fungsi digital marketing strategis. Biasanya digital marketing strategis ini adalah head dari tim digital marketing. Nah, dia ini memiliki fungsi atau peran sebagai yang mengatur promosi atau pemasaran di digital marketing. Jadi dia harus mengerti jenis pemasaran digital apa yang cocok untuk campaign yang sedang dijalankan. Skill yang dibutuhkan untuk menjadi digital marketing strategis tentunya adalah manajemen, karena dia akan memanajemen tim digital marketing. Yang kedua, dia juga harus mengerti mengenai media sosial. Jadi harus mengerti bagaimana menggunakan media sosial yang tepat untuk campaign yang sedang dijalankan. Lalu yang ketiga, dia juga harus mengerti mengenai copywriting. Dia harus mengerti juga bagaimana storytelling yang baik. Dan yang keempat, seorang digital marketing strategis harus bisa membaca dan menganalisis data dari digital. Dan juga dia harus mengerti SEO dan juga SEM. Terus yang kedua adalah content creator. Dia adalah tim produksi yang dimana dia akan menyediakan konten-konten untuk kebutuhan promosi. Itu bisa promosi di media sosial, ataupun di TVC, dan promosi-promosi lainnya. Dan itu biasanya content creator ini nggak cuma berhenti di menyediakan konten aja, tapi dia juga berurusan dengan produksi syuting, dengan BA atau KOL, hingga UI dan UX. Tapi biasanya UI UX ini akan dibedakan sendiri dengan content creator media sosial, biasanya kayak gitu. Yang dibutuhkan untuk seorang content creator di tim digital marketing adalah tentunya kemampuan untuk riset dan melihat pasar. Melihat apa sih yang lagi tren di kalangan target audience. Lalu dia juga harus mengerti storytelling dan copywriting, gimana cara menulis caption yang bagus. Tentunya fotografi dan juga videografi, gimana cara membuat konten yang estetik. Dan juga yang terakhir, skill design dan editing. Ini adalah beberapa skill yang dibutuhkan atau penting dimiliki oleh content creator di tim digital marketing.
Ketiga adalah digital marketing analyst. Tim ini berfungsi untuk menganalisa lebih lanjut lagi mengenai data digital marketing. Nah, biasanya tim ini lebih banyak berkutat pada data-data dan juga angka-angka serta KPI. Menggunakan platform digital itu tentunya memiliki data-data seperti insight, apapun itu bisa membacanya dan mengartikannya. Terus dia juga bisa menganalisa traffic sebuah website, ukur konversi pelacakan, memberikan saran untuk optimasi sebuah campaign. Jadi apakah campaign ini sudah berjalan dengan lancar atau tidak dan bagaimana ke depannya. Campaign seperti apa yang cocok untuk perusahaan. Jadi dia lebih menganalisa di akhir. Digital marketing itu tentunya banyak fungsi di bawahnya dan ini beberapa struktur yang bisa dibilang sebagai struktur digital marketing yang ideal. Contohnya itu ada customer support, performance lead, digital marketing lead, dan content lead. Jadi dibagi-bagi lagi di beberapa segmen atau divisi. Nah, biasanya jobnya dari social media spesialis ini adalah dia bisa tentunya menggunakan social media sebagai platform pemasaran atau promosi. Dia juga akan memberikan strategi seperti content plan. Dia bisa membuat itu juga. Nah, dia akan menentukan di platform sosial media ini kita harus melakukan pemasaran seperti apa, di base seperti apa, dan di chase seperti apa. Kalau tadi sosial media itu masuknya ke digital marketing strategis, ini masuk ke tim konten. Di mana di tim konten ini, dia seorang graphic designer, tentunya aja dia akan lebih berkutat di membuat desain konten, dan dia juga yang video editing, seperti itu. Teman-teman bisa lihat bahwa di situ banyak banget fungsi yang menyokong digital marketing itu sendiri. Dan di tim digital marketing biasanya nih ya, satu orang bisa mengambil atau merangkap di beberapa fungsi. Contohnya aku merangkap sebagai konten spesialis di mana aku membuat atau memproduksi konten-konten khususnya di Instagram, Facebook page, dan lain-lain. Dan juga aku merangkap sebagai social media spesialis, jadi aku yang ngeplan nih sosial media di perusahaan yang aku sedang bekerja. Selanjutnya aku juga merangkap sebagai SEM spesialis, di mana setelah aku membuat konten-konten itu, aku biasanya promosikan menggunakan ads yang berbayar. Mantap bukan? Intinya aku sharing ini adalah setidaknya teman-teman memiliki 1-2 skill yang aku sebutkan di atas. Mungkin di next video aku akan membahas lebih dalam lagi tentang skill-skill tersebut. Semoga konten hari ini bisa membantu teman-teman semua yang bingung-bingung nih. Aku sebenarnya tertarik di digital marketing, tapi aku nggak tahu nih kerjanya kayak gimana dan dunianya tuh seperti apa. Setidaknya ini bisa membantu atau memberikan gambaran ke teman-teman semua ya. Dan juga jangan lupa untuk supportnya teman-teman semua, untuk like dan juga subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk buat konten mengenai digital marketing dan content creator. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!